Ini adalah alat sistem proteksi keamanan kelistrikan yang seharusnya wajib terpasang di tempat tinggal kalian. Dengan alat ini dapat mencegah potensi terjadinya tersengat listrik dan kerusakan alat elektronik yang tentunya sangat membahayakan jiwa dan merugikan. Dan bagaimanakah proses penginstalasiannya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Gudang Review. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sistem kelistrikan di rumah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi kreatif yang akan saya bagikan melalui channel ini. Di video kali ini saya telah menyiapkan dua buah alat. Yang pertama ELCB atau anti kontak dan MCB digital Deal Rail Overvoltage Protection. Dan ini kedua alatnya. Untuk alat yang pertama, MCB Digital Deal Rail Overvoltage Protection. Untuk cara pemasangannya, input pada bagian atas, fasa dan netral, sedangkan outputnya pada bagian bawah. Terdapat juga layar monitor digital numerik yang berisi informasi berapa voltase dan ampere yang terbaca pada sistem kelistrikan di rumah kita. Untuk mengatur berapa batasan besaran voltase dan ampere, nanti akan kita setting melalui tombol-tombol ini. Pada bagian samping terdapat diagram atau wiring untuk proses pemasangan. Dan untuk alat yang kedua bernama ELCB. Untuk proses pemasangannya sama, inputan dari listrik PLN pada bagian atas dan outputnya pada bagian bawah. Kita akan lakukan pemasangan kedua alat ini secara permanen di rumah. Inilah lokasi panel listrik yang akan kita lakukan penambahan sistem alat proteksi. Karena box MCB ini berukuran kecil dan hanya memuat 3 buah MCB, maka sekalian akan kita lakukan penggantian box panel MCB yang lebih besar. Di sini saya telah menyiapkan box panel MCB baru dari merek Masco dengan kapasitas 8 grup. Box panel MCB ini bermodel outbow, artinya untuk pemasangan bisa hanya ditempel, tidak perlu lagi melakukan pembobokan atau penanaman box MCB ke dalam tembok. Untuk langkah awal, kita turunkan semua MCB yang masuk ke rumah. Dan jangan lupa untuk menurunkan MCB dari listrik PLN terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka box panel MCB yang lama dengan cara membuka 4 baut pada kedua sisinya. Tarik ke depan dan cover luarnya akan terlepas. Kita yakinkan lagi apakah sumber listrik dari PLN telah terputus menggunakan alat test pen. Dan di sini dapat kita lihat test pen tidak menyala dan dapat dipastikan bahwa sumber listrik dari PLN telah terputus. Untuk mempermudah kita dalam proses penginstalan kabel nantinya, ada baiknya kita foto terlebih dahulu. Selanjutnya kita lepaskan semua terminasi kabel pada ketiga MCB ini dengan cara mengendorkan baut pada bagian bawah MCB dan pada bagian atas MCB. Lepaskan semua kabel satu persatu. Kita bisa melakukan marking pada setiap kabel dengan tujuan untuk mempermudah kita nanti ketika melakukan pemasangan kabel kembali. Kita bisa memberi tanda seperti ini, in MCB 3, sesuai dengan lokasi kabel yang sebelumnya kita lepas. Setelah semua kabel kita marking, selanjutnya kita lepaskan MCB dengan cara menarik pengunci pada bagian bawahnya.
Selanjutnya, kita lepaskan inbow dari box panel MCB yang lama dengan cara menggoyang-goyangkannya saja. Beginilah kondisinya setelah inbow dari box panel MCB yang lama terlepas. Selanjutnya, kita lakukan pemasangan inbow dari box panel MCB yang baru. Di sini saya melakukan penambahan lubang baru untuk memasukkan kabel pada sisi bagian bawah dan atas. Dikarenakan lubang sebelumnya terlalu kecil dan berada di samping box. Hal ini akan mempersulit kita ketika memasukkan kabel yang berada pada posisi tengah. Kita masukkan kabelnya satu persatu sesuai dengan posisinya. Setelah semua kabel dimasukkan, selanjutnya kita tandai lubang bautnya. Lubang baut ini akan kita lakukan pengeboran dan pemasangan pisar. Karena saya membutuhkan power untuk melakukan pengeboran, sedangkan listrik di rumah saya telah terputus, maka saya melakukan penyambungan langsung dari stop kontak ke sumber listrik PLN. Penyambungan ini hanya sementara. Setelah saya melakukan pengeboran, maka sambungan ini akan saya lepaskan kembali. Lakukan pengeboran sesuai dengan tanda yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, lakukan pemasangan pisar pada keempat lubang bornya. Pasangkan kembali box panel MCB-nya, kemudian kita kunci menggunakan baut. Dan beginilah kondisinya setelah inbow dari box panel MCB terpasang. Selanjutnya, kita akan lakukan pemasangan kembali MCB beserta dengan kedua alat proteksinya. Kita pasangkan semua alatnya terlebih dahulu dan kita akan koneksikan kabelnya satu persatu. Untuk yang pertama, kita pasangkan ELCB-nya. Untuk proses pemasangan dengan cara menarik pengunci pada bagian bawah. Selanjutnya kita pasangkan seperti ini. Oke, masuk. Kita geser ke sisi paling kiri. Selanjutnya kita lakukan pemasangan over voltage protection-nya. Untuk pemasangannya sama dengan LCB, yaitu menarik pengunci pada bagian bawah. Pasangkan seperti ini dan kita masukkan lagi penguncinya agar lebih kuat. Selanjutnya kita pasangkan kembali 3 MCB yang telah kita lepas sebelumnya. Beginilah kondisi alatnya setelah semua terpasang. Selanjutnya kita akan melakukan pengkoneksian kabel. Untuk yang pertama, kita lakukan pengkonektan kabel dari sumber listrik PLN berupa pasa dan netral ke bagian atas PLCB. Untuk pengkonektan kabelnya harus sesuai, pasa dengan pasa dan netral dengan netral, sesuai dengan tanda yang terdapat pada bagian atas PLCB.
Selanjutnya kita konekkan saja kabelnya. Kita konekkan fasa terlebih dahulu, kemudian netralnya. Selanjutnya kita siapkan dua buah kabel jumper yang akan kita pasangkan dari output LCB menuju ke input dari voltage protection. Untuk pemasangannya jangan terbalik, fasa dengan fasa dan netral dengan netral. Apabila terbalik, maka voltage protection tidak akan berfungsi. Kita konekkan satu persatu kabel jumpernya. Kita yakinkan bahwa kabel yang terpasang ini kuat. Selanjutnya kita konekkan kabel dari netral output dari LCB menuju ke netral input voltage protection. Oke, semua kabel pada LCB telah terpasang menuju ke input dari voltage protection. Selanjutnya kita akan mengkonekkan kabel dari output voltage protection menuju ke 3 buah MCB. Di sini saya telah menyiapkan kabel jumper berukuran kecil untuk menghubungkan fasa dari output voltage protection menuju ke input dari MCB. Oke, langsung kita konekkan saja. Selanjutnya kita konekkan kabel dari netral output voltage protection menuju ke terminal kabel netral. Kita konekkan seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan output dari MCB menuju ke kabel transmisi yang masuk ke dalam rumah. Kita koneksikan kabelnya satu persatu. Setelah semua kabel pada output MCB telah terpasang, selanjutnya kita konekkan semua kabel netral ke terminalnya. Dan yang terakhir, kita pasangkan kabel jumper untuk ketiga input dari MCB. Sebelum cover luar tertutup, kita yakinkan semua kabel terkonek dengan kuat.
Beginilah kondisinya setelah semua alat terpasang dan semua kabel telah terkoneksi. Selanjutnya kita lakukan pengetesan dengan menaikkan MCB pada sumber listrik PLN. Kita bisa lihat test pen menyala pada sisi inputan PLCB. Untuk output pada LCB masih belum menyala karena breakernya masih kita turunkan. Selanjutnya kita akan naikkan breaker pada LCB. Kita akan lihat voltage proteksinya bekerja atau tidak. Oke, semua alat proteksinya hidup, ditandai dengan lampu indikator pada LCB menyala dan layar monitor pada voltage protection yang tampil. Sebelum kita gunakan, kita setting terlebih dahulu alat ini. Berapa batas atas dan batas bawah arus atau tegangan yang bisa masuk ke sistem kelistrikan kita. Untuk melakukan penyetingan, kita tekan tombol yang bersimbol huruf M. Akan tampil tulisan up, yang artinya kita bisa men-setting batas atas tegangan yang bisa masuk ke sistem kelistrikan di rumah kita. Kita bisa menaikkan dan menurunkan dengan menekan simbol pada tombol ke atas dan ke bawah. Di sini saya men-setting batas atas tegangan yang boleh masuk ke rumah saya sebesar 235. Kemudian kita tekan lagi tombol M dan terdapat tulisan low. Artinya, di sini kita bisa menentukan batas bawah tegangan yang boleh masuk ke rumah kita. Sama seperti sebelumnya, untuk menaikkan dan menurunkannya, kita bisa menekan simbol ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kita akan mengaturkan timer delay dari voltage protection ini mati sampai bekerja kembali. Di sini saya men-setting sebesar 10 second. Selanjutnya kita akan men-setting batasan ampere. Di sini saya men-setting batasan ampere sebesar 12 ampere. Oke, voltage protection telah disetting, tegangan dari listrik PLN telah terbaca, dan ampere belum terbaca karena belum dibebankan. Selanjutnya kita naikkan semua MCB yang menuju ke instalasi listrik ke rumah saya. Kita naikkan satu persatu. Kita lihat ampere pada voltage protection telah terbaca, artinya sistem dari proteksi kedua alat ini telah bekerja. Selanjutnya kita akan pasangkan cover pada bagian depan box panel MCB, kemudian akan menghubungkan lampu indikatornya. Kita paskan posisinya dan kita ikat menggunakan baut pada sisi kiri dan kanan. Dan beginilah hasil akhirnya. Sebuah box panel MCB yang telah dilengkapi dua alat proteksi, yaitu LCB dan voltage protection. Jadi kesimpulannya, menurut saya, kedua alat ini wajib untuk dipasang di sistem instalasi kelistrikan di rumah Anda sebagai tambahan proteksi selain MCB yang telah terpasang. Karena dengan harga yang tidak terlalu mahal, untuk LCB sekitar 55.000 dan overvoltage sekitar 75.000, kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita dari bahaya tersengat arus listrik dan melindungi perangkat elektronik kita dari bahaya kerusakan. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan masukkan ke kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Share video ini ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.